Mari saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga akan menerima berkat, yakni tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat, Bapak Pendeta Cornelius Sayoga. Dan mari kita siapkan hati kita mau terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau pujikan Allahku yang setia. Tanganmu selalu menopang hidup kami pun. Berjalan lewat lembah gelap, ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang setiap hidup kami.
kesetiaan-Mu teruji dalam hidup kami. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Dan untuk pemberitaan firman kami serahkan kepada Yang Terhormat Bapak Pendeta. Kita tunduk kepala menghadap hadirat Allah. Bapa Surgawi, oleh karena kasih, rahmat, dan belas kasih-Mu, Tuhan mempersekutukan kami di rumah Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah membimbing kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tiba saatnya saat ini ya Bapa, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang serba terbatas ini, Tuhan berkati dan mampukan untuk menjadi saluran berkat bagi sahabat-sahabat kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan segenap akal budi kami, sehingga langkah-langkah kehidupan kami selanjutnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom. Wonten kabingahan ing sonten menika? Ada sukacita saat ini? Yang sukacita angkat tangannya. Wah, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saya sangat berbahagia karena saat ini boleh bersama-sama dengan segenap jemaat GITJ Tegal Harjo. Dan tentu yang hadir saat ini ada banyak dari gereja-gereja tetangga. Betul? Betul? Leres? Nggih. Kita akan membaca Alkitab sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, yang tertulis juga di banner Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saya akan membaca kebenaran firman Allah ini demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Saya akan membaca ulang ayat ini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Segenap jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita saat ini, Tuhan memberikan solusi yang indah bagi setiap orang. Tuhan memberikan solusi yang indah bagi setiap orang. Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu bersama-sama membaca tema kita saat ini. Saya hitung 3 kali Bapak Ibu bersama-sama membaca tema kita. Tuhan memberikan solusi yang indah bagi setiap orang. 1, 2, 3. Sepisan malih, setunggal kalih 3. Tepuk tangan untuk kebahagiaan tema kita sore dan petang hari ini. Saya berpikir temane kok angel banget ya. Iki ingkang yasa dugaan mawon. Ini pasti Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Karyadi MTH, betul? Betul? Nah, ini sebuah tantangan bagi saya. Tapi kalaupun ada kesalahan, saya juga seneng. Turun pasti nanti akan diberitahu. Mau sing bener ngene. Nah. Saudara-saudara yang kekasih, semua meyakini bahwa Tuhan akan memberi solusi bagi setiap persoalan dan pergumulan kita, amin? Harus diyakini itu. Kalau tidak, monggo sugeng kondur. Nggih? Sedaya pitados, Gusti paring margi, Gusti paring pangluar dumateng umat kagunganipun ingkang gadhahi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah wonten ing gesangipun. Amin. Wah, semangat. Saudara-saudara yang kekasih, sejarah suci yang tertuang dalam Alkitab menjelaskan bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka anak cucu semua manusia mewarisi dan berbuat dosa. Akibat dari dosa itu manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Awet saking dosa menika manungsa koncatan kamulyaning Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya mengamini bersama-sama. Amin. Pareng nggih Pak Yu? Oke. Saudara-saudara yang kekasih, akibat dosa yang semakin merajalela, dosa yang menguasai kehidupan dunia dan kehidupan seluruh manusia, dosa menjerumuskan manusia berada di bawah hukuman maut atau kematian kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Saudara-saudara yang kekasih, hukuman maut menunjukkan keadilan Allah. Karena pelanggaran manusia. Tetapi selain Allah yang maha adil, Allah memiliki sifat kasih yang mengasihi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kelahiran Mesias merupakan permulaan solusi terbesar yang Allah lakukan dalam menyatakan kasih-Nya, yakni menebus dosa dan menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita dari kebinasaan ke dalam hidup yang kekal. Saat ini kita akan mengenang peristiwa Natal yang pertama, Natal di Bethlehem, Natal yang sejati, Natal yang penuh dengan kesederhanaan. Sekaligus kita akan belajar memahami makna kedatangan para Majus dan perjalanan pulang ke negeri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bagian yang pertama mencari dalam kebersamaan. Mencari dalam kebersamaan. Saudara-saudara yang kekasih, orang-orang Majus bersama-sama mencari raja. Raja orang Yahudi yang baru lahir berdasarkan petunjuk bintang. Bintang yang bukan sembarang bintang. Karena bintang itu tidak pernah terbit jika tidak ada seorang raja yang lahir. Saudara-saudara yang kekasih, dalam tradisi kekristenan, para Majus bernama Gaspar, Melchior, dan Belsasar. Orang-orang Majus yang dalam bahasa Latin disebut Magus, mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Bahkan mereka juga disebut raja-raja dari negeri timur. Dalam bahasa Yunani, para Majus disebut hoi magoi atau magos, yang berarti dari timur, atau disebut juga anetoe secara harafiah yang berarti tempat terbitnya matahari. Bapak Ibu, matahari terbit dari mana? Dari timur. Betul, dari timur. Secara geografis, para penafsir Alkitab menduga bahwa dari timur itu berada di wilayah Babilonia dan Persia. Yang pasti saya belum pernah ke sana. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dari beberapa generasi dari para leluhur yang semula mereka tersebar berdiaspora di masa-masa lalu, yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Kisah perjalanan para Majus bersama-sama untuk mencari, ngupati, pinanggih, berjumpa dengan raja yang baru lahir, yakni Yesus Kristus, Sang Mesias. Berdasarkan petunjuk bintang.
terbitnya bintang spesial tentu sangat bermakna bagi para Majus. Karena dengan bintang itu menjadi sarana untuk mengikat hati mereka, untuk mempersatukan mereka dalam satu pengharapan, mengikat mereka dalam satu tujuan, untuk membangun kebersamaan, mencari raja yang baru lahir. Sekaligus mereka adalah para astrolog, mereka yang mempelajari dan menggeluti ilmu perbintangan. Ketika mereka melihat sebuah bintang yang spesial, mereka ingin membuktikan benarkah ada raja yang baru lahir. Saudara-saudara, saya meyakini bahwa para Majus itu memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki cara hidup yang tidak sama. Tetapi ketika mereka melihat bintang yang terbit, mereka kemudian belajar untuk memahami, menyatukan pemahaman, menyatukan pengharapan, menyatukan langkah untuk bersama-sama mencari raja yang baru lahir. Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih, kesatuan, pengharapan, dan kebersamaan orang-orang Majus sangat menginspirasi bagi setiap orang percaya. Sangat mendorong kehidupan kita. Agar sekalipun kita memiliki latar belakang yang tidak sama, memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi kita diajak untuk bersekutu, berpengharapan dalam membangun tubuh Kristus di dunia ini. Bersama-sama untuk mencari kehendak Kristus. Bersama-sama untuk menemukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebersamaan para Majus menunjukkan bahwa sekalipun mereka memiliki karakter kepribadian yang tidak sama, tetapi mereka terikat dengan satu pengharapan, yakni mencari raja yang baru lahir. Disinilah muncul pengertian bahwa keberagaman merupakan salah satu anugerah Allah yang perlu disyukuri. Amin. Bapak Ibu merasa enggak ada perbedaan di antara kita? Merasa? Napa Bu? Rupane podo napa sami Bu? Wajah kita sama atau berbeda? Berbeda. Suaranya sama atau berbeda? Berbeda. Pendidikan sekolahnya sama atau berbeda? Berbeda. Waktu di rumah makannya lawe sami napa mboten? Mboten, berbeda. Semua memiliki keperbedaan, tetapi ingat bahwa keragaman itu harus disyukuri. Kita tidak harus sama. Coba bayangkan kalau saya dengan Pak Yu ini sama, jenengan bingung. Pendeta Teguh sudah datang, padahal kula dereng datang. Nggih ta? Pirsa maksud kula. Kalau saya dengan Pak Yu sama, sulit dibedakan. Tapi untungnya saya dengan Pak Pendeta Yu berbeda, sehingga panjenengan bisa melihat, oh,
Iki Pak Yu lah penditone ngendi sing diundang gitu ya. Harap maklum. Gitu. Punjel niku kan luweh kutha. Napa Tegalharjo sing luweh kutha? Tegalharjo niku luweh kutha mergo cedhak kabupaten. Punjel niku pol pucuk pinggir alas, Bapak Ibu. Jadi nek ana telate ya diapura, nggih Pak nggih? Nggih? Nggih. Mengapa Bapak Ibu? Karena kemarin sore ada jemaat yang pulang dari kota minta pelayanan jam yang sama Bapak Ibu. Dan tidak bisa disemayani. Maka akhirnya saya ajukan jam 3, jam 4 selesai, baru sowan wonten ing GITJ Tegalharjo. Dipun apunten kalepatan kula. Dimaafkan kesalahan saya. Ya, panjenengan sing tok berkah niku nak ngapura kula. Amin. Padha ya karo Punjel nak ndungu berkah niku nyaute cepet. Amin gitu ya. Nah, kula wangsul kula lajengaken Bapak Ibu. Kebersamaan para Majus menunjukkan bahwa sekalipun mereka memiliki kepribadian, karakter yang tidak sama, tetapi mereka diikat dengan satu tujuan yang sama, yaitu mencari Raja yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, keberagaman tidak menjadi alasan untuk memperlebar jurang pemisah, melainkan mempererat kesatuan. Kebersamaan tidak untuk saling membenci satu dengan yang lain, melainkan saling mengasihi. Dan tidak menganggap dirinya yang paling superior, lebih hebat dari yang lain, melainkan bersikap rendah hati, bahkan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudara yang kekasih, gereja harus bertekad. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus harus bertekad dan berani menjadi pelopor kebersamaan dengan memperkokoh panggilan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu memperkokoh koinonia persekutuan, menggemakan marturia atau kesaksian, dan tulus menyatakan diakonia atau pelayanan kasih, sehingga melalui gereja tanda-tanda kerajaan Allah dinyatakan. Amin. Tanda-tanda kerajaan Allah dinyatakan. Saudara-saudara, pengharapan kebersamaan orang-orang Majus mencari Raja yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus, mestinya menginspirasi setiap orang percaya, memotivasi setiap orang yang mengaku percaya dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Mewujudkan kerjasama yang baik, untuk mewujudkan sinergisitas yang baik. Saudara-saudara, saya mengikuti perkembangan GITJ Tegalharjo walaupun lewat sejarah tulisan. Begitu gigihnya orang-orang pilihan Tuhan, sehingga GITJ Tegalharjo, gedung ini hanya sebuah simbol, tapi realisasi adalah
bahwa GITJ Tegal Harjo memiliki kualitas iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, tepuk tangan. Nah, sehingga Pak Majelis ini baru sekali sowan, mesti kaget, wih gereja nih, nggih Pak, nggih niki, soapan Puncel iso ngene. Bila nak Pak Yu tindak Puncel, aku yo rada isin. Gereja ini sudah 30 tahun yang lalu belum ada perubahan. Kecuali catnya yang berubah karena kena sinar matahari. Doakan nggih, Puncel bisa mengikuti. Nah, doakan nggih. Ora usah diparingi dana, ora usah. Ning nak dipeksa terserah, gitu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika GITJ Tegal Harjo sampai hari ini bisa seperti ini, saya meyakini itu karena ada kerjasama yang baik. Pak Ilun-ilun. Karena ada kerjasama yang baik. Dalam majelis itu ada gembala, ada penatua, ada diaken. Jika piantun-piantun tersebut walaupun berbeda pikiran, latar belakangnya, tapi ketika melihat satu titik yang jelas, maka kebersamaan itu pasti akan terwujud, Bapak Ibu. Sehingga kerjasama di antara majelis itu sangat berpengaruh. Lalu dikembangkan kerjasama antara majelis dengan pengurus komisi, majelis dengan warga jemaat satu dengan yang lain, sekaligus sebagai bukti nyata bahwa kita sudah menemukan dan memiliki Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita setiap pribadi. Amin. Pawartos Emeritus Bapak Pendito Yohanes Karyadi wis kawentar. Saya nggo foto-foto sing ning ngarep niku disuni kanca-kanca. Wah, terima kasih untuk GITJ Tegal Harjo yang menjadi teladan baik bagi gereja-gereja di lingkungan Sinode GITJ. Ora ana amine yo. Wah. Saudara-saudara yang kedua, saya diberi waktu berapa ya Pak ya? Los ya kentekan bahan Abu, kok los? Iki tak watesi. Ini jam berapa? Jam 6.20 menit. Ya wis paling muga-muga jam 09.00 wis rampung. Amine ku njaba jero apa? Ora. Saudara-saudara yang kedua, setelah orang-orang Majus mencari dalam kebersamaan, kemudian mereka menyembah dan mempersembahkan. Tolong ini diperhatikan sungguh-sungguh. Orang-orang bijak dari timur dengan bantuan bintang mereka tiba di Bethlehem, Yudea. Kita tahu bahwa mereka bukanlah orang-orang pengangguran. Setuju Bapak Ibu? Bahwa orang-orang Majus ini orang wong angguran. Bukan orang yang kurang pekerjaan Bapak Ibu. Saya melihat orang ini bukan orang sembarangan. Tetapi mereka memiliki kerinduan untuk mencari dan menyembah Raja yang baru lahir. Siapa dia? Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan jauh tidak menghalangi mereka
untuk wegah mencari raja yang baru lahir. Waktu itu belum ada helikopter, Bapak Ibu. Belum ada jet pribadi. Belum ada angkutan darat. Mereka menaiki onta yang tentu tidak terlalu cepat jika dibanding dengan kuda yang lari. Mereka kena angin malam, kena sinar terik matahari. Tentu mereka juga lapar di tengah jalan. Debu juga banyak di sana. Tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk berjumpa dengan raja yang baru lahir, untuk menyembah raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, mereka tidak hanya menyembah. Kalau dipraktekkan menyembah itu berlutut, jengkeng, simbol bahwa merendahkan hati. Mereka tidak hanya menyembah, tetapi mereka juga mempersembahkan barang-barang yang berharga. Kelihatannya kalau jemaat Tegalarjo wis rapati penting ini. Diulang bab persembahan kata rapati penting. Betul? Kan sudah biasa panjenengan. Ya wis tak elingno. Oke. Saudara-saudara, mereka membawa dan mempersembahkan barang-barang yang berharga. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Napa? Emas. Emas niku kalian aluminium harganya lebih mahal mana? Emas, apalagi emas kris. Saudara-saudara, emas adalah logam mulia. Emas adalah simbol keluhuran, kemuliaan, kejayaan, dan kekuasaan. Oleh sebab itu emas bermakna simbolik tentang kapasitas Yesus Kristus sebagai Raja. Raja di atas segala raja. Bukan raja secara politik yang memimpin pemerintahan di dunia ini. Tetapi raja di raja yang memimpin umat manusia di seluruh jagat raya ini. Amin. Maka ketika umat manusia hatinya terbuka, setidaknya disentuh oleh sang raja itu, bahkan lebih dari itu membuka pintu hatinya untuk menerima sang raja itu, maka hidupnya dipastikan berjalan sesuai dengan kehendak sang raja itu. Amin. Saudara-saudara, maka ada lagu, aku anak raja, kita stop tak pateni. Kita anak raja. Maaf ya Bu, jangan sakit hati ya. Oke. Soalnya waktunya ini sudah berjalan terus pandom jarum jam. Bapak, Ibu, dan Saudara, kekuasaan Tuhan Yesus, beliau mengatakan, aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Nah, elon-elon karena sing meyakini ya, Tuhan Yesus ngandika, aku wis pinaringan panguwasa ning swarga lan ing bumi. Amin. Tidak harus banter toh Bapak Ibu, tidak pedot aku nakon banter terus. Tuhan punya kuasa di surga dan di bumi. Amin. Dibayangno wis kita ini lebih dari yang lain. Raja yang kita sembah itu punya kekuasaan mutlak di dunia ini dan di surga. Kalau kita hidup seturut dengan dia, menerima dia, apa yang kita lakukan jumbo kalian kersanipun,
ketika kita kembali pulang nanti, apa yang terjadi? Apakah Tuhan tidak kenal? Mbah, napa Gusti mboten kenal dengan kita? Kenal? Tidak hanya kenal, tapi wano. Coba kalau malam ini tiba-tiba Gusti rawuh sing ping kalih, terus panjenengan diangkat ke surga baka, Bapak Ibu kersa apa mboten? Siap? Lah pitike piye? Semoyo? Siap Bapak? Siap. Tepuk tangan untuk GITJ Tegalharjo. Itu berarti ada kesiapan iman yang tidak dimiliki oleh siapapun. Maka jika sudah sampai waktunya besok GITJ Tegalharjo karo GITJ Puncel, GITJ lain, gereja-gereja ketemu di surga. Halo, apa kabar? Saudara-saudara, persembahan yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan atau menyan. Menyan menika baunipun wangi napa kaya wong obong-obong. Menyan. Yang pasti kemenyan ini piranti mempersembahkan persembahan umat bangsa Israel kepada Allah melalui imam. Dan kita tahu Yesus Kristus adalah imam agung sejati. Dia tidak hanya menghantar persembahan umat manusia kepada Allah, melainkan dia menjadikan dirinya sendiri menjadi korban penebusan dosa manusia. Amin. Ya. Kula lan panjenengan manungsa ingkang dosa duraka menika, ingkang pinesti nampeni paukuman pejah langgeng, sudah dibayar lunas oleh darah Kristus yang kudus itu, dan kita disucikan bersama-sama dengan Bapa di surga. Ingkang kaping 3 utawi bagian C inggih menika mur. Mur menika bermakna simbolik peristiwa kematian yang akan dialami oleh Yesus Kristus secara manusia. Jadi yang mati, yang wafat itu bukan Tuhan, tapi Yesus sebagai manusia. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pada hari yang ketiga Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati, bangkit dalam kehidupan kekekalan. Saudara-saudara yang kekasih, sikap rendah hati para Majus menyembah Mesias dan keikhlasan dalam mempersembahkan, mendidik, membimbing kita untuk tetap rendah hati dalam menyembah Allah dan mempersembahkan yang terbaik dengan tulus ikhlas dari berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Amin. Amin. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma. Paulus memberi nasihat supaya orang-orang percaya mempersembahkan tubuh yang masih hidup, tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah yang sejati. Amin. Jadi persembahan itu hidup secara utuh ketika kita masih hidup. Yang terakhir, Allah pemberi solusi yang tepat. Saya ulangi, Allah pemberi solusi yang tepat. Percaya Bapak Ibu? Apakah Tuhan pernah salah? Apakah Tuhan pernah melakukan kesalahan? Tuhan Allah pemberi solusi yang tepat. Sejenak kita akan bersama-sama
melanjutkan bagian yang ketiga ini, kemudian nanti akan ditutup. Dan nampaknya nanti persiapan lagu akhir dari penyampaian firman ini judulnya, kalau tidak salah, Allah yang terbesar, kalau tidak salah. Saudara-saudara, mencermati teks Alkitab, kisah para Majus mencari raja yang baru lahir. Sebelumnya mereka tidak ada yang memberitahu di mana letak lokasinya. Tetapi mereka belajar untuk selalu belajar berdasarkan ilmu yang dipelajari atau ilmu yang digeluti, ilmu yang mempelajari tentang bintang. Mereka memperoleh pengertian bahwa munculnya bintang itu sebagai tanda bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Mereka terus mencari raja orang Yahudi yang baru lahir itu berdasarkan petunjuk bintang. Kemudian setelah tiba di Yudea, mereka mencari informasi, mencari solusi, di manakah letak bayi atau raja yang baru lahir itu. Lalu kemudian mereka mendapat petunjuk dari Raja Herodes melalui kesaksian para imam kepala, melalui ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, bahwa memang benar sebagaimana yang tertulis atau berdasarkan kitab para nabi, bahwa di Bethlehem di tanah Yudea akan lahir seorang raja. Saudara-saudara, setelah para Majus berjumpa, menyembah dan mempersembahkan kepada raja yang baru lahir, mereka akan kembali pulang ke negerinya. Dan tentu sebelum kembali pulang ke negerinya, mereka akan menepati janji untuk bertemu dengan Raja Herodes dan memberitahukan tempat di mana raja yang baru lahir itu. Namun, sebelum mereka pulang, Tuhan memberi solusi dalam sebuah mimpi. Memperingatkan supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi jika para Majus bertemu kembali menghadap Raja Herodes dan memberitahukan hal ekwal yang mereka jumpai, yang mereka temui dan apa yang mereka lakukan, yaitu menyembah dan mempersembahkan. Apakah kira-kira Raja Herodes benar-benar akan menyembah raja yang baru lahir? Menapa saestu Raja Sang Prabu Herodes badhe nyembah Yesus Kristus ingkang nembe miyos? Mboten. Mung lamis bae. Itu terbukti ketika orang-orang Majus tidak menepati janji dan melewati jalan yang lain. Herodes marah besar. Kemudian menitahkan supaya bayi 2 tahun ke bawah harus dihabisi. Saudara-saudara, saya belum bisa menemukan sekiranya orang-orang Majus itu datang dan berjumpa dengan Herodes, apa yang akan dilakukan Herodes? Apa yang akan dialami oleh orang-orang Majus? Saya tidak tahu, Bapak Ibu. Yang pasti akan membawa kerepotan bagi orang-orang Majus. Yang pasti saat itu Yesus Kristus akan dicari dan dibunuh pada saat itu juga. Tetapi
Tuhan memberikan solusi yang tepat melalui mimpi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada pembelajaran yang sangat penting yang perlu kita pahami. Bahwa perjalanan pulang para Majus ke negerinya melalui jalan lain menunjukkan dan mengajar kepada setiap kita bahwa ketaatan kepada Allah itu solusi yang paling tepat. Amin. Amin. Ketaatan kepada Allah itu adalah solusi yang paling tepat. Saudara-saudara yang kekasih, sekalipun orang-orang Majus ini memiliki status strata sosial yang tinggi, memiliki kemampuan perekonomian dan intelektual yang tinggi, tetapi ingat, mereka tetap rendah hati dan menerima tawaran atau solusi dari Tuhan dalam mimpi. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Amin. Bapak Ibu, lebih taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan? Tuhan atau manusia? Taat kepada Tuhan atau manusia? Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Bapak Ibu, di bagian ini ada titik temu keterpaduan antara manfaat ilmu pengetahuan yang digeluti para Majus dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, yang disampaikan, yang dinubuatkan oleh para nabi, yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Keterpaduan itu keduanya menunjukkan akan peristiwa kelahiran Yesus Kristus Sang Raja Damai. Tentu ilmu pengetahuan sebagai hasil kreativitas manusia dalam mengembangkan apa yang dimengerti, mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari, maupun manusia memanfaatkannya. Ingat, apapun dan siapapun orang yang mempelajari, mengembangkan, bahkan menemukan ilmu pengetahuan harus dilakukan di bawah otoritas kebenaran firman Allah. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu pemuda-pemudi diberi kepandaian untuk belajar tentang ilmu pengetahuan, ingat bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki itu, yang berguna bagi sesama itu, harus tetap takluk di bawah otoritas kebenaran firman Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini berlaku pula bagi kita. Ketika kita memiliki kepandaian, memiliki jabatan dan kedudukan, kekayaan yang berlebih, tetaplah rendah hati, baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Sebab dialah sang solusi sejati, sumber segala yang kita miliki. Dia bukan saja memberi solusi, tetapi sekaligus Allah itu adalah sang solusi yang sejati. Amin. Allah itu sang solusi yang sejati. Oleh sebab itu, bukan hanya pergumulan-pergumulan di dunia ini yang Tuhan akan selesaikan, tetapi ingat bahwa Allah pun mampu bertanggung jawab akan keselamatan kita. Maka Yesus Kristus Tuhan kita berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Amin. Kita tunduk kepala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kiranya perayaan Natal saat ini
semakin memotivasi, mendorong, paring pangatak dateng kita untuk terus mencari Yesus Kristus dan kehendaknya. Sebagai umat yang telah memperoleh kasih karunia keselamatan kekal, marilah kita semakin memupuk sikap rendah hati terhadap sesama, rendah hati di hadapan Tuhan. Bahkan jika Tuhan memberkati, persembahkanlah dengan tulus ikhlas. Sebagaimana Allah tetap memberi solusi yang tepat kepada orang Majus agar tidak pulang melalui jalan yang sama dan tidak berjumpa kembali dengan Herodes, mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia, sekalipun seorang raja yang berkuasa. Keputusan para Majus perlu kita teladani, bahwa taat kepada Tuhan adalah solusi yang terindah, karena Tuhan sendirilah Sang Maha Solusi yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Suara hamba-Mu berhenti sejenak. Mari ya Roh Kudus, Engkau mengajar dan memperlengkapi benih-benih kebenaran firman-Mu yang sudah tertabur saat ini. Dan Tuhan tidak membiarkan kembali dengan sia-sia. Berkati jemaat di tempat ini, Gereja Injili di Tanah Jawa, Tegal Harjo. Berkati segenap tamu undangan, berkati masyarakat desa di tempat ini. Berkati aparat desa di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersedia untuk melakukan titah-titah yang dari Tuhan. Mari ya Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk melakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selamat Natal 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua.